Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu tajwid yaitu Bapak Ahmad Aziz Abidin, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak yang ATA 1. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat hidayah serta inayah sehingga kita dapat bertemu kembali di forum pembelajaran mata kuliah ilmu tajwid. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dengan tema macam-macam idgham. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi yang lebih-baiknya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota, yaitu yang pertama, saya Muhammad Aldi Rusada dengan NIM 21040260028. Yang kedua, Andi Ziyadatul Masroh dengan NIM 21040260005. Yang ketiga, Dewi Rodian yang dengan 21040260036. Idgham dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan hukum non mati atau tanwin. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Yang kedua, yaitu berdasarkan makhraj al-huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat yang dimilikinya. Idgham dibagi menjadi 3 macam, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Yang ketiga, idgham kabir dan idgham shaghir. 4, idgham kamil dan idgham nakis. 5, idgham syamsiyah. Berdasarkan hukum non mati atau tanwin. A. Idgham bihuna. Idgham bihuna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mem, waw atau bila disingkat menjadi ya, yanmu. Cara membacanya ini dengan meleburkan pada huruf idgham dan dengung selama 2 huruf harokat. Contoh, nun sukun bertemu ya, 5 ya roh. Tak sukun bertemu nun, amilatun nasibah. Nun sukun bertemu mim, mimmain. Ro sukun bertemu waw, khairu. Ro tanwin bertemu waw, khairu wa abqa. Yang kedua yaitu ada idgham bilahuna. Idgham bilahuna adalah setiap non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Idgham memasukkan atau menstatikkan, bilahuna tidak boleh mendengung. Contoh bacaan idgham bilahuna, non sukun bertemu dengan huruf lam, yubayyin lana. Non sukun bertemu dengan huruf ro, ar-ra'a hustagna. Pembahasan selanjutnya yakni idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama mati atau disukun dan huruf yang kedua berharokat. Dalam pengertian singkatnya yakni bertemunya dua huruf yang sama dan yang pertama sukun. Seperti contoh, dal sukun bertemu dal. Cara membacanya langsung diidghamkan dan tidak perlu ada qalqalah pada huruf dal. Seperti waqad dakhalu. Yang kedua ialah ba sukun bertemu ba, yakni wajib dibaca dengan idgham, namun pada huruf ba yang pertama tak perlu melafalkannya dengan qalqalah sebagaimana huruf dal. Idrib bi'asoka. Selanjutnya ialah tak sukun bertemu tak, tola'at tazawaru. Yang kedua ialah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Maksud berdekatan di sini ialah hampir sama, seperti namanya yakni mutaqaribain. Di antara huruf idgham mutaqaribain ialah kaf, qaf, lam, ra, ba, mim, zal, ta, dan tha. Cara membacanya dengan mentasydidkan atau memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Seperti contoh, qaf sukun bertemu kaf, yakni dibaca langsung pada huruf kaf tanpa mengkolkolahkan huruf qaf. Nakhluqukum. Yang kedua ialah ba sukun bertemu mim,
harus dibaca irkam ma'ana, yakni dibaca secara langsung tanpa mengkolkolakan huruf ba. Yang ketiga ialah sa sukun bertemu zal, yalhadzalika. Yang ketiga ialah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain memiliki dua kata. Yang pertama ialah idgham yang artinya memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan mutajanisain memiliki arti dua huruf yang sejenis. Maka pengertian idgham mutajanisain adalah apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Ketika dua-duanya itu sama makhrajnya tapi lain sifatnya. Seperti contoh, tak sukun bertemu to. Idhammat ta'ifatani. Yang kedua, tak sukun bertemu dal. Athqalat da'awallah. Yang ketiga, dal sukun bertemu dha. Idzolamu. Yang terakhir ialah lam sukun bertemu ro. Qurrabbi. Pembahasan selanjutnya yakni idgham kabir dan idgham shaghir. Yang pertama, idgham kabir. Idgham kabir adalah idgham dua huruf di mana keduanya berharokat. Contoh idgham kabir. Salakakum menjadi salakum. Fihi huda menjadi fihi huda. Dalam qiraah Imam Asim tidak berlaku idgham kabir, namun ada beberapa kata yang diidghamkan di mana keduanya berharokat, namun secara tulisan pun sudah diidghamkan. Berikut diantaranya. Yang pertama ialah kata makani yang aslinya ialah maknani yang sebagaimana terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 95. Yang kedua ialah kata ta'manna yang asalnya ialah ta'manuna yang sebagaimana terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Hanya saja dalam kata-kata di atas ada dua cara membacanya, yakni dengan ismam atau dengan raum. B. Idgham shaghir. Idgham shaghir adalah idgham dua huruf di mana yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Contoh idgham shaghir. May ya'mal abattum wan nas. Yang keempat adalah idgham kamil dan idgham naqis. A. Idgham kamil. Idgham kamil memiliki arti idgham yang sempurna. Maksud idgham yang sempurna menurut ilmu tajwid, idgham kamil adalah memasukkan huruf ke huruf yang lainnya sehingga sempurna baik makhraj maupun sifatnya. Contohnya adz-dzahr asaw wa kanu min ni'mah abattum. Contoh di atas merupakan bacaan idgham kamil karena huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua sehingga lafal huruf yang pertama tidak tersisa sama sekali. B. Idgham naqis. Idgham naqis yaitu memasukkan huruf ke huruf yang lainnya, namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Seperti contoh miwal, may ya'mal. Dinamakan idgham naqis karena huruf yang pertama idgham dan huruf yang kedua idgham disertai gunnah. Sifat gunnah terdapat pada huruf nun dan tidak terdapat pada huruf nun dan ya. Ketika nun diidghamkan ke huruf ya dan wawu, masih menyisakan sifat yang terdapat pada nun, yaitu gunnah, sehingga termasuk idgham naqis. Yang kelima yaitu idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah yaitu apabila huruf al bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Po, ta, shod, ro, ta, do, dal, nun, tel, sin, do, za, shin, lam. Jadi apabila ada lam ta'rif atau al ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14 sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, maka hukumnya dibaca idgham atau dengung. Contohnya wa idar rusul, wa minan nas, wa minadz dzahab, wadduha, asyam. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam salah satu huruf 14 hijaiyah tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu pada alif lam syamsiyah terdapat tanda tasydid. Huruf al pada alif lam syamsiyah tidak dibaca al, melainkan melebur ke dalam pada huruf di depannya.
Di depan huruf al terdapat huruf syamsiah. Hurufnya ada 14, yaitu to, ta, shod, ro, ta, do, dal, nun, dal, sin, do, za, shin, lam. Apabila diurutkan menjadi ta, ta, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, do, lam, nun. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian singkat di atas adalah pembagian idgham dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan hukum nun mati atau tanwin. Maka idgham dibagi idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Berdasarkan makhraj al-huruf dibagi menjadi 3 macam, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain, idgham khabir dan idgham shaghir, idgham kamil dan idgham nakis, serta yang terakhir adalah idgham syamsiah. Penjelasan berupa pengertian, contoh, dan cara membaca sudah dipaparkan di atas. Semoga materi dalam PPT ini dapat menjawab masalah-masalah terkait ilmu tajwid yang lebih khususnya pada materi pembagian idgham, dan diharapkan juga agar kita mampu mempraktekkan bacaan-bacaan tersebut dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Itulah presentasi tajwid tentang macam-macam idgham dari kelompok 11. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wawal muwaffiq illa awal mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.